Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya hari ini? Iya, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, berjumpa lagi ya dengan Ustazah Nurul. Hari ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Temanya masih sama ya, organ gerak hewan dan manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan ide pokok pada teks lisan. Sebelumnya akan kita pelajari dulu ya, apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Contohnya misalkan teks tentang percakapan, atau bisa juga teks tulis yang dibacakan. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, kita harus mendengarkan teks secara seksama. Yang kedua, kita harus mencatat informasi penting di dalam teks. Kemudian, kita tentukan topik teks lisan tersebut. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti dalam teks lisan. Kemudian, setelah menentukan kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Kita langsung masuk contoh ya. Contoh ini ada di buku paket halaman 7 tentang percakapan seorang ayah dengan anak. Kita simak ya. Ayah, sudah siap Aldi? Aldi menjawab, sudah ya. Ayah berkata, kalau begitu, ayo kita mulai lari pagi mengelilingi lapangan di seberang sana. Memangnya untuk apa kita melakukan itu, Ayah? Ayah menjawab, lari itu termasuk jenis olahraga yang paling mudah dan murah untuk dilakukan. Sama seperti olahraga lainnya. Dengan berlari bisa membuat tubuhmu menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian Aldi berkata lagi, selain itu, apakah ada manfaat lainnya ya? Ayah menjawab, tentu saja ada. Lari bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Olahraga ini juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres atau tekanan akibat pekerjaan. Dengan melakukan olahraga lari, pikiran seseorang akan menjadi lebih santai, sehingga suasana hati dan pikiran menjadi lebih baik. Oh, begitu ya. Banyak juga ya manfaat lari. Kalau begitu, Aldi juga akan melakukan lari pagi secara teratur mulai sekarang. Nah, dari teks percakapan tersebut, kita akan menentukan ide pokok. Ide pokok apa yang terkandung dalam bacaan? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini ya. Dari bacaan tersebut, apakah topik dari percakapan antara ayah dan Aldi? Apa coba anak-anak jawabannya? Iya, topiknya adalah tentang olahraga lari. Bisa ya? Mudah ya menentukan topik. Kemudian, informasi apa saja yang disampaikan oleh ayah Aldi? Nah, kembali lagi ke bacaan tadi ya. Banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, misalkan, lari bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Oh, kemudian olahraga ini juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres atau tekanan akibat pekerjaan. Atau bisa juga dengan olahraga lari pikiran seseorang akan menjadi lebih santai. Jadi ada beberapa informasi yang kita peroleh. Nah, dari beberapa informasi ini kita bisa ambil intinya. Inti dari beberapa pernyataan ini. Nah, intinya itulah yang disebut dengan ide pokok. Nah, di antara ketiga ini yang menjadi inti yang mana? Ya, tentang manfaat lari. Jadi,
Yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama, lari bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Sedangkan beberapa kalimat di bawahnya ini adalah merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang untuk kalimat utamanya. Paham ya anak-anak ya cara menentukan ide pokoknya? Jadi dalam menentukan ide pokok, sekali lagi, kita harus tentukan kalimat utamanya. Kemudian dari kalimat utama itu kita ambil intinya, inti dari kalimat utamanya. Nah, demikian ya dari penjelasan sedikit dari Ustazah. Nah, sekarang jika sudah paham, ini tugasnya ada di buku paket halaman 11. Bagian A dan B. Ya, kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan besok bersama-sama pada hari Senin tanggal 3. Demikian ya anak-anak ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.